Halo semuanya, pada video ini aku akan membahas mengenai analisis penanganan demonstrasi buruh dengan membandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Studi kasus ini penting karena demonstrasi buruh terus terjadi setiap tahun dan menjadi bagian dari dinamika hubungan industrial, baik secara nasional maupun internasional. Latar belakang. Demonstrasi buruh merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang paling sering muncul dalam dinamika hubungan industrial, baik di Indonesia maupun di negara lain. Di Indonesia, aksi buruh kerap terjadi setiap tahun, terutama berkaitan dengan isu kenaikan upah minimum, kondisi kerja, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Sementara itu, Korea Selatan memiliki sejarah panjang gerakan buruh yang kuat dan terorganisir, melalui serikat pekerja besar seperti KCTU yang rutin melakukan aksi besar dalam menuntut upah layak dan perlindungan tenaga kerja. Perbedaan karakteristik gerakan buruh dan penanganan pemerintah di kedua negara ini menjadikan keduanya menarik untuk dianalisis secara komparatif. Studi kasus ini bertujuan memahami bagaimana masing-masing negara menangani demonstrasi buruh, serta pembelajaran apa yang dapat diadopsi Indonesia untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial. Selanjutnya, pada slide ini aku akan menjelaskan kasus di Indonesia, yaitu demonstrasi buruh menolak penetapan UMP 2024 yang terjadi di Jakarta. Aksi ini berlangsung di sekitar Balai Kota dan Istana Negara pada akhir November 2023 dan berlanjut hingga awal tahun 2024. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja besar seperti KSPI, FESBMI, dan KSPSI turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum yang lebih layak. Isu utamanya adalah kenaikan UMP yang hanya sekitar 3-4% dianggap tidak sebanding dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup. Selain itu, para buruh juga menilai pemerintah tidak cukup melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan upah. Itulah sebabnya aksi ini menjadi salah satu demo terbesar menjelang tahun 2024. Pada slide ini, terlihat beberapa alasan yang mendorong buruh melakukan aksi. Yang pertama, buruh menuntut kenaikan UMP 15% karena kenaikan yang diberikan pemerintah dianggap terlalu kecil. Hal ini terlihat dari grafik di sebelah kanan. Grafik menunjukkan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta dalam 5 tahun hanya sekitar Rp800.000 atau rata-rata sekitar Rp200.000 per tahun. Kenaikan sekecil ini tidak sebanding dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Karena itu, buruh juga menuntut revisi formula upah, transparansi penghitungan, dan pelibatan buruh dalam proses kebijakan. Selain itu, mereka menilai keputusan UMP sering terasa sepihak karena dialog sosial belum berjalan maksimal. Faktor-faktor inilah yang akhirnya memicu demonstrasi besar pada tahun 2024. Kasus kedua berasal dari Korea Selatan melalui aksi besar yang dilakukan oleh Serikat Pekerja KCTU. Aksi ini melibatkan puluhan ribu buruh di Seoul dan kota-kota industri lainnya. Mereka menuntut kenaikan upah yang mengikuti inflasi, jam kerja yang lebih manusiawi, serta perlindungan bagi pekerja kontrak. Gerakan buruh di Korea sangat terstruktur sehingga aksi dapat berjalan besar namun tetap terkoordinasi. Perbandingan dan analisis penanganan. Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia cenderung fokus pada aspek keamanan seperti pengalihan arus lalu lintas dan pengawalan massa. Namun, dialog langsung dengan buruh saat aksi berlangsung masih jarang dilakukan. Sementara itu, Korea Selatan menyediakan zona aman demonstrasi dan tidak melakukan pembubaran selama aksi berlangsung damai. Pemerintah juga aktif dalam forum dialog tripartit antar buruh, pengusaha, dan pemerintah. Hasil dialog bahkan diumumkan secara terbuka sehingga transparansi lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan lebih mengutamakan komunikasi dan kolaborasi, sedangkan Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas dialog sosial. Berdasarkan analisis tadi, ada beberapa rekomendasi untuk Indonesia. Pertama, memperkuat dialog tripartit agar buruh dilibatkan sebelum keputusan UMP dibuat. Kedua, meningkatkan transparansi formula perhitungan upah.
Ketiga, menyediakan zona aman demonstrasi seperti di Korea Selatan agar aksi dapat berlangsung tertib. Dan keempat, memperkuat lembaga mediasi hubungan industrial agar konflik dapat diselesaikan tanpa harus selalu turun ke jalan. Berdasarkan analisis perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama terletak pada pendekatan pemerintah dalam merespon demonstrasi buruh. Korea Selatan menerapkan mekanisme dialog yang lebih terbuka melalui forum triparit, menyediakan zona aman bagi demonstrasi, serta meningkatkan transparansi dalam komunikasi kebijakan. Hal ini membuat aksi dapat berlangsung lebih tertib dan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif. Sebaliknya, Indonesia masih lebih menekankan aspek keamanan dan belum sepenuhnya melibatkan buruh dalam proses perumusan kebijakan upah. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari model Korea Selatan untuk memperkuat sistem hubungan industrial, khususnya melalui peningkatan dialog sosial, transparansi, dan mediasi yang efektif. Pendekatan yang lebih kolaboratif diyakini mampu mengurangi potensi konflik serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.